BPS Arsitek. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Oktober. Dengan sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang arsitektur masjid. Sekarang kita membahas terkait teknis, ya, hal teknis mengenai RAB. Dan ini Pak Hans Mahendra, beliau merupakan ahli di bidang teknik sipil, ya, khususnya sekarang sedang menekuni kita bisa menghitung RAB dengan cara praktis dengan memasukkan volume-volume ruang, ya. Jadi nanti akan keluar volume, kemudian nanti dari situ kita bisa mengeksplor lagi, ya, dikembangkan lagi itu. Jadi di sini Pak Hans Universitas Diponegoro, kemudian juga lulusan Magister Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan jelas dan semoga acara ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang kiranya tidak ada uzur syar'i bisa mengaktifkan video, ya, kita dapatkan dari paparan Pak Hans mengenai RAB, apalagi developer ini sangat membutuhkan kan berapa nih yang harus dibutuhkan, jadi nggak sembarangan. Kiranya seperti dari saya mungkin saya bisa alihkan pada pembicara kita, yaitu Mahendra. Dan lepas, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Wismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersyukur kita pagi hari ini suatu kehormatan saya boleh bersama-sama dengan teman-teman DPS. Semoga waktu yang kurang lebih 1,5 jam ini saya dapat memberikan apa yang saya tahu dan saya punya sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman DPS. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tentang bagaimana suatu RAB dibuat, karena RAB ini adalah sebagai pegangan kita untuk membangun sesuatu yang kita inginkan. Teknologi semakin berkembang, kita anak-anak Indonesia juga mengikuti irama kemajuan zaman, kita telah mampu menguraikan begitu banyak analisa menjadikan suatu program yang sangat-sangat dinamis, sangat-sangat istilahnya bermanfaat, sehingga mempermudah pekerjaan kita. Nah, saya tidak mau berlama-lama, biar Mas Wismu bisa share PowerPoint-nya. Udah keluar ya Pak? Udah full screen ya? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Suara saya bisa diterima semuanya kan? Baik. Ya, bisa. Sudah. Okay. Jadi pada kesempatan jelas Pak, ya. Jelas ya. Oke. Jelas Pak. Baik. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya, suatu kehormatan saya bisa bersama-sama pagi ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana aplikasi smartnesia.com yang ingin dasarnya melayani dan ingin membangun semuanya untuk menghitung RAB. Jadi ini ada sebuah aplikasi. Smartnesia adalah suatu kesingkatan Sistem Elektronik Membangun Rumah Indonesia. Lanjut Mas Wismu. Bisa lanjut? Oke. Sudah. Jadi pagi ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Semoga cukup dan saya padatkan karena memang ini banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan. Tetapi acara tidak hanya terbatas ini saja, mungkin banyak nanti teman-teman ada pertanyaan atau apapun, kami sangat terbuka melalui DPS, kami ingin membantu semuanya untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi pada pertama ini kita akan menjelaskan apa itu tujuan rencana anggaran biaya atau RAB, apa itu jenis-jenis RAB, ya, ada RAB, terus bagaimana proses RAB itu dibangun, lalu kedua tentang aplikasi Smartnesia,
bagaimana aplikasi Semarnesia dapat memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman terkait pembangunan rumah, infrastruktur, terkait bangunan fisik lah, semua bisa dianalisa dengan menggunakan aplikasi ini. Terus juga bagaimana saya contohkan nanti cara menghitung RAB rumah dengan menggunakan aplikasi Semarnesia. Bisa lanjut? Kita ketahui bahwa RAB adalah suatu kegiatan untuk kita memperkirakan berapa sih biaya yang akan kita keluarkan, karena ini menjadi penting. Karena kan kita pasti punya sumber daya yang terbatas. Tidak banyak sekali apapun yang kita ingin bangun akan terwujud dengan sesuai yang luar biasa, tidak. Kita akan punya batasan RAB. Ini juga penting terkait kita juga nanti akan mengkaji kita bangun tipe ini, apakah ini akan menjadi sesuai kebutuhan masyarakat yang begitu banyak untuk tipe-tipe seperti ini. Ya, ini makanya kita butuh RAB sebagai pegangan. Jadi RAB ini dibuat dengan tujuan menentukan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana kita, seperti apa tadi rencananya, tipenya seperti apa, kualitasnya seperti apa, yang kita sebut spesifikasi pekerjaan. Ketika spesifikasinya naik, mungkin harga RAB-nya akan menjadi naik. Nah, ini kan akan kita sesuaiin. Dan kita juga punya rencana, tadi ada gambar, ada denah yang kita inginkan, terus ada infrastruktur yang mau kita bangun, mungkin akses route-nya, jalannya, terus salurannya seperti apa, nah, kita rencanakan dan kita ada spesifikasinya. Jadi RAB adalah tujuannya menentukan perkiraan biaya terhadap kegiatan ini. Dan di RAB ini ada dua jenis. Ini terbagi tergantung terhadap apa itu tujuannya, tujuan pembuatannya, dan jumlah informasi yang diketahui saat estimasi atau pembuatan RAB itu dibuat. Ketika kita punya ide awal, saya ingin membangun rumah seperti ini, tipe 36 atau tipe 72 atau tipe 100. Ini berarti masih ide awal. Berarti kita harus memperkirakan kalau tipe 36 biayanya berapa ya? 74 berapa dan 100 berapa. Dan biasanya ide ini cepat, jadi kita belum bisa mengumpulkan banyak data. Artinya informasi hanya terbatas. Ini yang kita sebut sebagai RAB perkiraan awal. Biasanya ini dalam bentuk prestudi kelayakan. Nah, jadi RAB-nya masih bersifat kasar dan pendekatan sekali. Jadi mungkin akan banyak berubah ketika pelaksanaan benar-benar dilaksanakan, karena ini hanya dari awal sekali ide. Nah, kalau kita bilang studi kelayakannya lah, yang kita sebut adalah approximate estimate atau RAB perkiraan. Dan setelah kita memutuskan, oke, kita bangun model ini dengan sekian unit, dengan luas sekian, kita ada perkiraannya, lalu kita mulai membuat yang lebih detail. Kita memerintahkan seorang perencana atau tim perencana untuk mendesain secara detail. Dari awal kita hanya menentukan tipe 36, tapi ketika kita perintahkan 36 dengan 2 kamar tidur, ukuran kamarnya sekian kali sekian, dengan lantainya berbentuk ini, dengan tingginya sekian, dengan atap menggunakan material ini akan tertuang di dalam gambar detail. Nah, dari gambar ini, kita baru bisa menghitung dari volume-volume yang ada, yang kita sebut adalah RAB detail atau detail estimate. Jadi secara garis besar ada 2 RAB jenisnya, tadi dari berdasarkan tujuannya dan jumlah informasi yang diketahui. Lanjut, Mas Wisnu. Nah, tadi setelah kita putuskan, kita udah sampai level detail, artinya tadi studi kelayakannya kita analisa, oke, kita bisa bangun ini bermanfaat, ini bisa artinya berlanjut terus kita masuk ke langkah bagaimana membuat proses detail estimate. Nah, disinilah kita perlu banyak sekali informasi, kita perlu banyak sekali data, dan pengalaman-pengalaman kita terdahulu, kita harus kumpulkan kembali, karena ini menjadi penting. Dan kita juga melihat trennya, bagaimana tren ke depannya. Contohnya, tren ke depan sepertinya material akan naik atau apa. Nah, ini kita harus memperkirakan dari awal seperti apa, agar tadi rencana mulia kita untuk membangun rumah untuk umat bisa terwujud. Pertama adalah kita review dulu scope of project-nya. Jadi lingkup project-nya.
Ini kita lihat berdasarkan bagaimana pengaruh dari lokasi. Tiap lokasi akan berbeda-beda. Lokasi yang mungkin tadi lahannya masih basah sekali, masih harus pembenahan, kita akan harus bikin perkerasannya dulu atau membuang air atau ada cukup peninggian tanah. Nah, ini akan kita review skupnya seperti apa. Nah, ini kita harus kumpulkan semua data-datanya. Kita harus tahu kondisi lapangannya, pengaruh lokasinya. Karena ini pasti akan terkait dengan biaya yang akan kita keluarkan nanti. Material yang udah bagus, matang, pasti biayanya tidak sebanyak lokasi yang belum matang. Artinya masih harus banyak pohon-pohon besar, harus membersihkan tunggul-tunggulnya, atau airnya cukup banyak karena cukup rendah. Nah, kita kan harus mengendalikan ini semua. Lalu kita juga harus mengkaji kondisi keamanannya seperti apa di sana. Lalu kondisi lalu lintasnya, aksesnya seperti apa, mobil bisa masuk atau tidak, lalu lintasnya macet atau tidak. Nah, ini harus kita review semua skup-skupnya ini. Terus bagaimana kapasitas penampungan materialnya. Kalau kita membangun rumah tapi kita nggak bisa nimbun material cukup banyak, seperti pasir atau apa, yang harus terbatas, atau mungkin lingkungannya yang sangat terbatas, ini akan membuat juga ada variabel-variabel biaya yang berbeda. Lalu kita juga kaji utilitas bawah tanahnya seperti apa, apakah ada sistem pipa atau apa, sehingga kita nggak sembarangan menggali. Ternyata kalau kita menggali, bikin saluran ada pipa gas, tiba-tiba ada gangguan, ini kan akan menambah biaya dan pertundaan waktu, karena ada utilitas di bawah yang harus kita perhatikan. Lalu ada metode pembayarannya seperti apa, kualitas pengawasannya bagaimana, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi biaya pelaksanaan. Jadi pertama kali kita harus review semua scope of project-nya. Dari data-data yang telah kita dapat, rencana project kita, lalu kita menentukan kuantitas atau determine quantities. Ini kerja kita adalah menghitung kuantitas bahan dari semua pekerjaan dan mencatat jumlah dan satuan dari setiap item. Ketika kita menentukan kualitas, kan berarti kita harus melihat barangnya dahulu seperti apa nih. Kita akan tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, volumenya berapa. Nah, berarti kita harus ada gambar rencana, ini penting. Karena dengan adanya gambar, kita bisa mengurai semua nih. Semua pekerjaan yang ada di situ, item-itemnya seperti apa, terus kuantitas atau jumlah bahannya atau pekerjaannya berapa volumenya masing-masing, dan ini kita catat semua menjadi item-item pekerjaan. Jadi cukup banyak ini kalau kita memperhatikan dari gambar itu. Biasanya kita memerintahkan, karena mungkin kita kurang terlalu mendalam masalah ilmu bangunan, kita memerintahkan arsitek atau tim arsitek untuk mengkaji secara detail bagaimana kuantitas dari material bahan yang atau pekerjaan yang akan kita kerjakan. Setelah itu, tahap ketiganya, kita mendapatkan penawaran harga supplier. Kita tanya-tanya ke supplier atau mungkin ke informasi-informasi di internet atau apa, untuk menerima atau mentabulasi biaya dari setiap supplier proyek. Artinya di sini kita tahu harga semen berapa, harga batu kali berapa, pasir berapa. Nah, ini kita kumpulkan semua nih di lokasi yang akan kita bangun rumahnya. Dari data-data itu kita punya daftar harga semua. Oh, Pak, semennya sekian, pasirnya sekian, batunya sekian, pipanya sekian. Jadi kita data semua ini. Jadi emang proses detail ini perlu banyak kegiatan, effort, sama data. Jadi harus rapi. Terus juga setelah kita dapat data harga, kita baru menentukan biaya materialnya. Karena setiap bangunan yang kita bangun pasti terdiri dari material, tenaga, dan peralatan. Nah, material ini kita hitung. Pertama kita adalah menentukan jumlah semua material yang diperlukan dan total biaya material. Ini tadi terkait rencana anggaran biaya totalnya seperti apa, ya kita harus menguraikan ke bawahnya dari materialnya. Nah, jumlahnya berapa? Berarti kan dari pekerjaan, contoh saya kasih ilustrasi. Kita bikin rumah tipe 36 dengan tadi ada denah-denah rumahnya, maka panjang fondasi yang kita perlukan mungkin 25 meter lari. Nah, fondasinya bentuknya seperti ini, ketemu 34 kubik. Suaranya termute, Pak.
Oke, maaf. Sudah kedengaran? Sudah Coach, sudah. Sampai mana tadi? Yang satu atau satu tadi mood? Yang apa yang kedua, apa yang ketiga? Dari yang ketiga, Pak. Oke, yang ketiga. Yang ketiga sudah. Yang ketiga sudah ya. Oke, sekarang kita menentukan biaya material ya. Jadi setelah tadi kita tahu scope of project-nya, kita telah tahu pekerjaan, volume pekerjaannya, kita telah tahu harga bahan-bahannya. Tahap berikutnya adalah kita menentukan biaya materialnya. Jadi dengan menentukan jumlah semua material yang diperlukan. Tadi kita contohkan, kita pasangan batu untuk tipe 36, kita butuh pasangan batu 30 kubik. Berarti saya butuh batu kalinya kurang lebih 36 kubik. Kita butuh semennya kurang lebih sekian sak, pasirnya sekian kubik. Nah, dari situ, itu baru batu kalinya ya. Kita jumlah materialnya, terus kali harga satuannya, batu kali per kubik berapa, terus pasir per kubik berapa, semen per sak berapa, ya. Jadi kita hitung, itu baru batu kali. Nanti di atasnya ada slough. Berarti ada material lagi tuh, ada split, ada semen, pasir semua. Nah, ini kita harus urain semua. Secara detail seperti itu. Jadi, dari total semua pekerjaan, dari pondasi, slough, dinding, atap, lantai, utilitasnya, semua kita jumlah menjadi total biaya material. Jadi akan banyak sekali analisa di sini. Dan banyak data. Setelah kita menentukan biaya material kan tidak mungkin jadi kalau kita tidak ada olah oleh tenaga manusia. Maka pun kita selanjutnya menentukan biaya tenaga. Biaya tenaga ini kita dapat berdasarkan produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja apa? Kemampuan suatu orang atau pekerja menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh, saya satu hari, Hans Mahendra bisa menggali tanah 2 kubik. Berarti produktivitas saya adalah 2 kubik tanah galian per hari. Itu kalau saya jadi pekerja. Ya. Nah, dari data ini, kita bisa hitung biaya tenaganya dan jumlah pekerjanya dan harga satuan pekerjanya berapa. Nah, dari semua total kuantitas pekerjaan tadi ada galian tanah, terus ada pondasi batu kali. Tadi batu kali mungkin satu orang bisa bekerja batu kali 1 kubik per hari. Ya berarti produktivitasnya 1 per hari. Tadi tingkat produktivitas pekerjaan. Jadi misalnya tadi kuantitas pekerjaan ada 30 kubik. Pasangan batu kali, ya sesuai gambar tadi ya, kita hitung. Dari volume, dari tahapan kedua, ada 30 kubik batu kali. Dibagi tingkat produktivitas pekerja, karena pekerja bisa 1 kubik, berarti butuh 30 hari untuk bikin pondasinya saja oleh 1 orang. Lalu selanjutnya dikali harga satuan pekerjanya. 30 hari kali harga satuan pekerjaan. Nah, ini adalah biaya tenaga untuk baru pondasinya saja. Nah, dari pekerjaan pondasi tadi kita hitung lantainya, dindingnya, kolom-kolomnya, atapnya, semua yang tadi sesuai dengan poin kedua, seluruh kuantitas yang akan kita kerjakan dikali harga satuan pekerjaan, jadi ini adalah semua total biaya tenaga. Nah, tadi kita udah material sudah, tenaga sudah, lalu selanjutnya menentukan biaya peralatan. Karena terkadang kita nggak hanya tenaga, kita butuh peralatan, contoh untuk mempercepat pekerjaan. Kita ngaduk dengan manusia mungkin lebih sulit dan tidak homogen, artinya tidak rata. Ketika kita punya molen, itu menjadi lebih cepat, produktivitasnya menjadi naik. Nah, ini pun harus dihitung kalau kita menggunakan alat. Dan di alat itu juga ada alat-alat bantu, seperti ada ember, ada sekop, ada palu, dan lain-lain. Tapi ini hanya alat-alat bantu, tetapi untuk ini ada biaya peralatan. Nah, dari sini menghitungnya seperti tadi, menghitung biaya tenaga sama berdasarkan produktivitas peralatannya seperti apa. Misalnya tadi untuk ngaduk molen, menggunakan molen kecil, sehari bisa 4 kubik misalnya. Berarti saya ada misalnya 8 kubik yang mau kita aduk, berarti alatnya kurang lebih 2 hari untuk mengaduk itu semua. Terus ada jumlah peralatannya bisa kita hitung, semakin banyak jumlah peralatannya, semakin banyak produktivitasnya, semakin cepat waktunya. Ya pasti harga satuan kerja alatnya kita kalikan dan menjadi lebih tinggi karena alat yang kita pakai menjadi semakin banyak. Nah, jadi ini hanya hitung-hitungan saja matematik. Jadi biaya peralatan adalah
semua kuantitas pekerjaan atau kuantitas pekerjaannya dibagi tingkat produktivitas alatnya dikali harga satuan alat. Ini adalah biaya alat. Nah, dari komponen 4, 5, dan 6 atau komponen material, tenaga, dan peralatan, ini yang kita sebut adalah biaya pekerjaan. Lanjut, Mas Wisnu. Nah, tahap ketujuh, kita mendapatkan penawaran subkontraktor. Terkadang kita tidak mengurai satu-satu. Contoh kita bikin atap, mungkin atap apa itu aluminium. Nah, kita subkonkan aja atapnya berapa. Nah, kita cari ini penawaran pekerjaan atap saja terpasang. Oke. Nah, ini perlu juga data seperti ini untuk menerima dan menyusun penawaran-penawaran dari subkontraktor pada setiap spesialisasi pekerjaan yang akan disubkontrakkan. Tapi kalau tidak ada yang disubkontrakkan, kita kerjakan semua, ya ini mungkin tidak diperlukan. Yang ketujuh nih. Lalu kedelapan, menghitung pajak-pajak dan overhead. Menghitung biaya pajak material, ada pajak tenaga, dan overhead pekerjaan. Overhead pekerjaan ini adalah biaya yang kemungkinan bisa keluar karena kondisi variasi di lapangan, yang kita sebut overhead pekerjaan. Karena kita tidak tahu kondisi-kondisi, ada perubahan-perubahan alam atau apa, nah kita tuangkan dalam overhead pekerjaan. Lalu di sini juga ada kontingensi atau markup, atau kita menambahkan biaya yang tidak terprediksi selama pekerjaan berlangsung berdasarkan tingkat risiko pekerjaan. Ya tadi mungkin kita banyak pekerjaan-pekerjaan seperti yang harus bikin bendungan buat ngendalin air, tiba-tiba ada hujan besar, bendungannya melimpah, tanggulnya melimpah, jadi rusak pekerjaan kita. Nah, ini kan ada biaya-biaya kontingensinya. Jadi kita harus perkirakan. Ini tergantung terhadap resiko pekerjaan. Semakin resikonya besar, kontingensinya semakin besar untuk menjaga. Artinya jangan sampai kita nggak punya biaya ini, ketika terjadi proyek jadi berhenti karena sudah kehabisan sumber daya. Lalu kalau ada keuntungan, menambahkan biaya kompensasi terhadap pekerjaan. Ini tidak penting, tergantung masing-masing keuntungan seperti apa. Ini adalah langkah-langkah aja untuk memproses detail estimate. Jadi kita memperkirakan secara detail RAB dengan variabel-variabel yang biaya-biaya atau beban-beban yang akan keluar. Demikian. Lanjut, Mas Wisnu. Itu tadi dasar tentang RAB. Dan selanjutnya untuk tahap kedua saya ingin menjelaskan apa itu smartnesia.com. Smartnesia.com adalah sistem elektronik membangun rumah Indonesia. Adalah sebuah aplikasi yang menggunakan AI atau artificial intelligence dalam hal menghitung biaya membangun atau merenovasi rumah, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, saluran irigasi, dan lain-lain. Atau apa yang dibilang semua civil work bisa dihitung dengan Smartnesia. Untuk seluruh rakyat Indonesia di 34 provinsi dan 515 kota kabupaten seluruh Indonesia. Karena harga mereka masing-masing di tempat berbeda-beda. Jadi kalau saya suruh ngitung Aceh sama ngitung Irian ya harus berbeda. Karena harga tadi scope of work, kondisi pasar di sana atau harganya berbeda-beda. Nah, karena tadi kita lihat bagaimana kompleksnya menghitung volume, menghitung total bahan, menghitung total tenaga, akan menjadi sangat sulit ketika kita menghitung secara biasa atau dengan otak manusia. Kita akan butuh banyak sekali tim, tetapi kemajuan zaman dan kita telah mampu dengan artificial intelligence, kita dapat menghitung rumah yang tadinya dihitung oleh manusia secara manual, mungkin dengan Excel atau apa yang sangat kompleks, bisa banyak misinformasi yang hilang. Kita menggunakan aplikasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien, dan lebih yang tadinya kompleks bisa menjadi lebih sederhana. Ini adalah aplikasi tersebut. Dan aplikasi ini ada juga sebuah aplikasi yang dapat menjembatani masyarakat dengan arsitek, dengan produsen bahan bangunan, dengan distributor bahan bangunan, dengan kontraktor, sehingga masyarakat yang ingin membangun dapat terwujud sesuai harapannya. Karena di aplikasi ini teman-teman bisa lihat arsitek mana sih yang bisa saya pilih untuk mendetilkan gambar, produsen bahan bangunan mana sih yang mau saya pilih untuk
materialnya saya gunakan, silakan saja dapat dilihat di aplikasi ini. Lanjut Mas Wisnu. Di aplikasi ini banyak fitur yang telah dibuat, kurang lebih ada 9 fitur, dan ini terus bertambah. Karena kami ada untuk melayani dan membangun. Kami tumbuh adalah dari masukan, ide, gagasan, sehingga ini terus bertumbuh. Fitur pertama adalah ada e-budgeting. Nah, di sini ada yang kelewat ya Mas Wisnu ya. Ada satu, itu poin pertama, satu e-budgeting. Jadi e-budgeting ini kita dapat menghitung RAB. Oke, ini fitur-fitur. Jadi e-budgeting, kita bisa menghitung RAB rumah tinggal. Di dalamnya juga kita bisa menghitung RAB infrastruktur. Tadi bikin salurannya, bikin akses route-nya, jalan-jalannya di dalam komplek perumahannya itu. Terus kita juga ada RAB interior kalau kita ingin membuat interior di dalamnya. Di dalamnya ada gimana ngitung kitchen set ada. Nah, di dalam RAB rumah tinggal ini ada 3 sub lagi di dalamnya. Gimana cara menghitung dengan rumah baru, artinya sebelumnya tidak ada bangunan, rumah baru, dan menghitung RAB pengembangan, artinya kita udah punya rumah 1 lantai, kami ingin kembangkan menjadi 2 lantai, bisa dihitungkan, atau mungkin tadinya punya 2 kamar, ingin nambah lagi, karena menambah anggota keluarga, nambah kamar lagi, bisa pengembangan, ataupun ada fitur renovasi. Kita hanya memasukkan item pekerjaan yang mau kita renovasi. Mungkin kita hanya mau ganti atap saja, karena atap kita bocor, ya udah kita hanya masukkan pekerjaan atap saja. Atau di dalam sini juga jenis pekerjaan. Tadi seorang perencana arsitek telah menghitung semua pekerjaan-pekerjaan yang tadi tahap 2 menghitung RAB. Kita masukkan semua nih item-item pekerjaan ke dalam item fitur renovasi atau dalam kurung jenis pekerjaan. Angkanya akan keluar sama dengan menghitung kurang lebih sama dengan RAB rumah baru. Jadi, tapi ini kita harus masukkan jenis item-item pekerjaannya dan volumenya untuk pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan. Dan ada fitur RAB infrastruktur, ada AI infrastruktur. Jadi di sini kita bisa menghitung RAB hanya dari dimensi-dimensi jalannya saja. Dimensi jalan, tebal perkerasannya berapa, panjangnya berapa, dia akan menghitung sendiri. Kemarin saya mencoba untuk menghitung jalan tol, hanya kurang lebih 20 menit dari semua data yang saya punya. Jalan tol sepanjang 30 km hanya bisa dihitung dalam waktu kurang lebih 10 menit ketika kita menginput. Jadi sangat luar biasa, perhitungannya cepat. Lalu ada jenis pekerjaan, artinya tadi sama seperti RAB rumah tinggal. Jadi jenis pekerjaan, kita mau pekerjaan apa aja nih untuk terkait infrastruktur. Karena kita punya desain, kita punya gambar detail, kita masukin jenis pekerjaannya apa, kita hitungkan. Lalu selanjutnya ada engineering, di sini ada hitung KPR, ada hitung besi, ada metode kerja bangunan gedung. Terus ada e-data, di sini ada output RAB. Nah, ini penting. Jadi teman-teman DPS ketika selesai menghitung dengan aplikasi ini tidak perlu khawatir, oh datanya di mana ya? Masa saya masukin input lagi? Tidak. Semua data teman-teman disimpan di output RAB. Jadi bisa dilihat kembali, bisa di-print, bisa banyaklah, bisa direview, silakan ada di output RAB. Jadi tidak hilang semua data yang telah dihitung. Lalu ada desain rumah template dan RAB-nya. Ada e-galeri, di sini ada arsitek-arsitek yang telah bekerja sama dengan kami. Di sini juga DPS arsitek juga telah ikut dengan kita. Lalu juga ada produsen bahan bangunan, kita bisa lihat jenis-jenis bahan bangunan, speknya seperti apa, kita bisa pelajari, kita bisa ngitung harganya berapa di situ, hanya sekedar informasi bisa dilihat. Kontraktor juga ada di situ, tapi belum banyak. Di situ juga ada e-mitra, bagaimana kita bekerja sama, ada e-tender, kalau ada ingin melakukan tender, terus ada e-monitoring, artinya kita ingin monitor pekerjaan kita, di fitur e-monitoring ini kita bisa melihat progres pekerjaannya, prediksi ke depannya, ini apa meleset, apa waktunya cukup, atau uangnya cukup sampai di ujung, di e-monitoring ini bisa dilihat, dan ada juga yang baru keluar adalah sistem informasi manajemen bahan. Jadi kita bisa memanage pekerjaan, dalam hal ini bahan-bahan yang kita pakai, kita bisa manage di sini. Dan FOQ atau segala pertanyaan-pertanyaan yang umum ada di FOQ, bisa dilihat. Lanjut, Mas Wisnu.
Selanjutnya, bagian ketiga, tadi telah tentang RAB, kita tahu tentang aplikasi. Selanjutnya kita coba, ini yang menarik. Gimana kita coba? Kita contoh menghitung RAB minimalis tipe 3672. Nah, ini tampak gambarnya, ada denahnya, ukuran tanahnya adalah 6 kali 12, 2 kamar tidur, 1 kamar tamu, ada kamar mandi 1, dan di belakang ada dapur menempel dengan teras belakang. Jadi ini tampaknya. Hal yang biasa kalau di pengembang ada denah, ada tampak. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan aplikasi? Oke, silakan dilanjut Mas Isnu. Pertama, tadi untuk ini hanya untuk mempermudah aja teman-teman DPS, kita buat dulu tabel organisasi ruang ya. Jadi kita pilih, kita petain tadi ada teras depan 3 kali 0,9, ruang tamunya 3 kali 3,1, jendelanya 1 set, ruang tidurnya 3 kali 2,75, jendelanya 1 set, ruang tidur 2 ada ukurannya semua. Ini kita petain dari denah tadi, dan tadi bahwa menghitung RAB adalah mewujudkan suatu pekerjaan berdasarkan desain yang tadi kita keluar jadi organisasi ruang dan spesifikasinya mau seperti apa. Contoh tadi spesifikasi di sini ada spesifikasinya fondasi batu kali, dindingnya menggunakan hebel, lantainya keramik, rangka atap galvalu, gentengnya beton flat, plafonnya gipsum, kusennya aluminium, pintunya double multiplex, sanitasi kloset duduk, parkiran paving block, listriknya 1.300 watt. Ini spesifikasi, ini tabel organisasi ruang. Lanjut Mas Ismo. Nah, gimana caranya? Ketik saja di Google Semarnesia atau klik semarnesia.com. Nanti di situ akan ada tampilan web kami. Kalau yang belum register dahulu gratis, tidak dipungut biaya. Isi data pribadi, ada nama, email, telepon, alamat, dan lain-lain. Lalu ada password, lalu login sebagai user karena telah masuk dan telah menjadi user, jadi member, dan login dengan username dan password yang telah teman-teman buat untuk melindungi privasi. Setelah di login, lanjut Mas Ismu, akan tampil seperti ini. Jadi di Semarnesia ada fitur-fitur, ada e-budgeting, ada sistem informasi manajemen bahan, ada e-engineering, ada e-data, ada e-galeri, ada e-mitra, ada e-tender, ada e-monitoring, dan FOK. Karena tadi contoh adalah kita ingin menghitung rumah tinggal, ya kita klik e-budgeting, menghitung RAB. Nah, ketika kita klik, maka akan ada 3 subfitur. Tadi ada RAB rumah tinggal, ada RAB interior, ada RAB infrastruktur. Karena tadi kita contoh adalah RAB rumah tinggal, kita klik RAB rumah tinggal. Kita klik RAB rumah baru. Bukan, sudah. Next. Oke, sebentar. Saya ada gangguan. Oke, ketika kita klik, kita akan masuk menghitung RAB rumah baru dengan AI. Nah, di sini menghitung RAB rumah baru dengan cepat adalah inovasi kami dengan Artificial Intelligence. Di sini kita akan mendapatkan data organisasi ruang yang di-input tadi. Akan keluar datanya, jenis pekerjaannya, volume pekerjaannya, terus biaya yang diperlukan, berdasarkan harga yang berlaku di suatu daerah seluruh Indonesia, total kebutuhan material yang diperlukan, total tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya kebutuhan belanja bahan, biaya kebutuhan untuk upah pekerja, rekapitulasi kebutuhan biaya, jadwal pekerjaan per minggu untuk pelaksanaan 3 bulan, ada jadwalnya nanti, schedule-nya, jadwal kebutuhan bahan, jadi kita bisa ngatur kebutuhan bahannya, ada kebutuhan tenaganya juga,
Dan terakhir, rencana pengeluaran keuangan per minggu atau cash flow-nya. Lanjut, Mas Wisnu. Ketika kita terus ke bawah, ada form untuk menghitung RAB rumah baru. Ketika ingin analisa biaya atau kebutuhan bahan, upah, jadwal, dan cash flow, diinput informasinya. Pertama, nama, siapa, terus pekerjaannya, ini contoh, karena tadi di atas, saya ambil contohnya, Provinsi Banten, contohnya saya hitung mau di Kota Tangerang Selatan, ukuran tanahnya tadi, sesuai gambar, 12 kali 6, waktu pelaksanaannya 90 hari, jumlah lantainya 1. Kalau mau lantai 2, ya kita klik 2. Nah, nanti denah ruangnya kita masukin satu-satu. Lanjut, Mas Wisnu. Nah, setelah kita tahu input data informasi, lalu kita input data organisasi ruang. Tadi di gambar teras depan adalah 3 kali 0,9. Nah, di sini ada penjelasan bahwa untuk koma, gunakan titik. Jangan digunakan koma, tidak kebaca nanti. Ya. Nah, jadi gunakan titik. 0,9 berarti 0,9. 3,5 berarti 3,5 meter. Seperti ruang tamu, panjang 3, lebar 3,1, berarti 3,1. Gunakan titik. Lalu jumlah jendelanya tadi 1 set, selasarnya 1,5, lebarnya 1, ruang tidurnya panjang 3, lebarnya 2,75. Lanjut, Mas Wisnu. Nah, tadi data organisasi ruang telah dimasukkan semua. Ini saya ngambil sebagian aja, tergantung desainnya seperti apa ya. Semakin luas rumahnya, inputannya banyak. Karena kamar-kamarnya jadi banyak, ruang-ruangnya banyak. Nah, selanjutnya ada spesifikasi bangunan. Kita mau bangunan seperti apa yang mau kita bangun? Karena ini terkait dengan harga materialnya. Contoh, kita tadi dilihat atas adalah bahan dinding, kita ingin bata ringan. Oh enggak, saya ingin batu bata merah, karena di tempat saya enggak ada bata ringan, adanya bata merah, lebih murah. Enggak apa-apa, kita klik saja sesuai tadi speknya. Bahan dinding hebel kalau tadi. Bahan cat tembok kita pakai kualitas sedang. Oh, saya mau kualitas yang baik, ya klik aja. Nanti yang teranalisa adalah sesuai spek yang kita inginkan oleh sistem. Kalau kita minta kualitas yang baik, ya pasti harga catnya lebih mahal karena kelas yang mahal. Terus bahan lantainya tadi keramik ukuran 60-60, kita klik. Terus bahan plafonnya kita pakai rangka gipsum rangka holo, nah, kita tandain. Lalu kusennya dengan aluminium. Di sini ada kayu Borneo, ada kayu kamper. Ya terkait lagi dengan biayanya. Lalu atap parkiran. Kita tadi tidak ada gambar atapnya, ya kita klik tidak beratap. Tapi kalau kita pengen ada atap polikarbonat atau atapnya UPVC atau uspandek atau kaca template, wah semakin mahal. Ya. Nah, kita klik aja seperti apa. Tadi kan kita punya rencana, kita mau bangun rumah jenis apa ya untuk rakyat yang menengah, tinggi atau yang bawah dengan pendapatannya sekian per tahun. Nah, selanjutnya, ketika kita klik hitung RAB, maka sistem akan keluar hanya dalam beberapa detik. Inilah kehebatan artificial intelligence. Jadi kalau kita mengurai ini sangat lama, butuh waktu lama, data banyak. Nah, tadi datanya kita bisa dicetak atau di save PDF untuk layar komputer ya. Kalau HP belum bisa karena layarnya kecil. Jadi kalau gunakan komputer, tapi kalau HP hanya kita bisa lihat informasinya aja. Nah, karena kan kita punya password, kita bisa masuk lewat webnya. Lalu selanjutnya data tadi disimpan di output RAB. Jadi teman-teman DPS, Pak, saya alternatif kamarnya saya kecilin atau saya lebarin. Ya desain kemarin masih kesimpan, tidak hilang. Kita edit lagi. Oh desainnya alternatif kita ganti lagi. Ya RAB-nya berubah lagi. Karena RAB pasti ngikutin desain dan ngikutin spek. Jadi kalau RAB berubah, desainnya berubah, RAB berubah, speknya berubah, RAB berubah. Dinamis RAB. Makanya dengan adanya sistem yang cukup baik, canggih, ini mempermudah kita. Karena pasti keinginan akan berkembang, tumbuh alternatif. Oh, arsitek, kembali lagi sebelum, Mas. Jangan dulu, balik lagi. Balik lagi, set. Oke. Nah, dari sini keluar juga organisasi ruang yang tadi kita input. Nah, ini kita periksa. Terkadang kita salah input. Artinya, kita pengen input 3 kali 0,9,9. Yang ke input 3 kali 9. Sistem kebacaannya ya 27 meter persegi. Jadi seolah, ngitung pakai aplikasi mahal sekali. Karena luas bangunannya kehitungannya lebih luas, karena ada salah input yang tadi. Harusnya kita 0,9, maka kita ngetiknya 9. Jadi luasannya berbeda. Nah ini kita periksa.
apakah inputan ini telah sesuai dengan desain kita. Kalau ini belum sesuai, ulangi lagi. Jadi nggak usah lihat yang di bawah, karena analisanya akan berbeda. Gitu. Jadi ini penting. Organisasi ruang hasil ini harus di cross check lagi dengan gambar. Oke? Lanjut Mas Wismu. Lanjut Mas Wismu. Nah, tadi organisasi ruang telah kita input, udah cocok sesuai desain rencana. Jadi jangan disalahin sistemnya, karena sistem kayak robot. Masuk data apa, dia langsung olah. Wah, Ya. Nah, selanjutnya adalah tadi spesifikasinya. Kan kita klik, ini spesifikasinya udah sesuai belum? Pekerjaan dinding, oke, ini sepertinya ketutup. Jadi ada speknya di sebelah kanan. Pekerjaan dindingnya dengan hebel, catnya dengan kualitas sedang. Oke, selanjutnya. Nah, kita cek. Kalau udah sesuai cek speknya, nah di bawahnya lagi ada rekapitulasinya. Jadi total seluruh per kelompok kegiatan pekerjaan. Contoh di sini adalah pekerjaan persiapan, ada 1,6 juta. Ada pekerjaan tanah, 6,5 juta. Ada pekerjaan pondasi, 13 juta. Total pekerjaan, 22 juta. Lalu ada pekerjaan beton non-struktur, beton struktur, terurai semua. Sampai pekerjaan bangunan totalnya 174, dan grand totalnya 196 juta. Jadi desain tadi yang digambar setelah diinput, sistem mengeluarkan harga 196 juta untuk Kota Tangerang Selatan, tipe bangunannya ternyata 44,25 dari sistem yang dihitung. Oke, rekapitulasinya seperti ini. Nah, data ini dari mana? Data ini kita kasih informasinya, tidak kita tutupin. Lanjut Mas Wismu. Tadi pekerjaan persiapan 1,6, kita ingat-ingat, pekerjaan persiapan 1,6. Lanjut Mas Wismu. Nanti 1,6. Oke. Dari mana 1,6? Pekerjaan persiapan, ternyata ada 2 pekerjaan di situ. Ada pengukuran dan pemasangan boplang, 6 meter lari, harga satuannya 101.000, jumlahnya 606.000. Ada pembersihan lokasi proyek, 72 meter persegi, harga satuannya 14.700, totalnya 1.058.000. Jadi total 2 pekerjaan di pekerjaan persiapan adalah 1.665. Cocok ya sama tadi di atas di rekapitulasinya. Nah, di sini kami juga menjelaskan speknya. Artinya biar teman-teman DPS, loh 72 dari mana ya? 72 meter persegi pembersihan lokasi proyek adalah seluas tanah yang akan dibangun. Tadi ukurannya adalah 12 kali 6. Jadi 72 meter persegi. Boplangnya adalah 6 meter lari. Karena boplang buat patokan-patokan pengukuran, penggalian, biar lurus. Oke. Nah, pekerjaan tanah juga diurai tadi. Ada galian tanah 45,8 meter kubik. Harganya 61. Ini kan suatu pekerjaan yang tadi butuh banyak data, banyak informasi. Kalau kita hitung secara ini akan sangat butuh waktu dan tenaga. Tapi dengan sistem ini menjadi mudah. Dan kami jelaskan tadi, galian tanah ada 45,8 kubik. Ini terdiri dari apa ya? Speknya seperti apa ya? Speknya adalah galian pondasi sejalur pondasi dengan kedalamannya 0,75, lebar bawahnya 0,85, dan lebar atasnya 1 meter. Mungkin teman-teman bilang, wah itu besar sekali, oh itu kurang karena daerah saya rawa, saya harus bikin pondasi lebih tinggi. Nah nggak apa-apa, ini adalah gambaran secara standar dulu. Nanti bisa dirubah sendiri, tapi masuk ke item, per item pekerjaan kita ganti volumenya. Jadi kita pilih itemnya, kita masukkan data setelah kita tadi explore, karena kondisi lapangan, karena sistem berpikir secara logik standar. Ya, tapi kondisi lapangan bisa berbeda. Ya, itu kita pegang. Jadi tidak ada sesuatu yang kaku, tidak ada sesuatu yang harus seperti ini, tidak. Tergantung kondisi di lapangan seperti apa, kondisi tanahnya tadi, kembali ke tahap apa, scope of work, bagaimana kondisi lingkungannya. Ya, lingkungannya tanah lembek, gambut, wah berarti kalau saya pondasinya kecil bisa patah. Wah, pondasinya saya harus besar. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada pekerjaan pondasi 13 juta, ada pekerjaan beton non struktur, ini durai semua. Lanjut Mas Wismu. Oke, ada pekerjaan dinding 157 meter kubik, ada pekerjaan plesteran 306 meter persegi. Nah, tadi kita berpikir standar. Tadi kita berpikir 1 unit. Oh, plesterannya kok banyak sekali ya, 306 meter persegi. Karena kita berpikir 1 rumah utuh.
ketika kita bikin secara klaster kan dinding ketemu dinding antar bangunan. Ada satu dinding yang tidak perlu diplester karena dia menempel ke dinding berikutnya. Nah, ini akan volume akan berbeda. Ya. Jadi ini volume berdasarkan satu bangunan yang sendiri. Tapi kalau udah berbicara klaster, dia akan menempel ke tetangganya dan tidak perlu ada satu sisi yang di baliknya yang perlu diplester. Biasanya begitu. Oke. Terus pasang lantai keramiknya 42. Tadi ada luas tanah, terus ada pasang lantai keramik polos, ini buat di mana ya? 20-20 atau 2,20 meter persegi. Ini adalah untuk lantai kamar mandi. Tadi kamar mandinya ukurannya ada. Nah, ini dihitungkan. Oh, ternyata polos ada untuk lantai kamar mandi. Jadi, kami berikan informasi agar teman-teman nggak bingung, ini dari mana ya? Angka ini buat apa ya? Ya, terus ada dinding keramik polos 20-25. Ini untuk dinding kamar mandi. Jadi kamar mandi dengan dindingnya keramik atau saya nggak pakai ya, ini hilang. Ada plin keramik adalah yang di bawah ini antara lantai dengan dinding ada plin. Terus ada sanitasinya, ada kloset duduk tadi kita spek klosetnya adalah duduk ya. Jadi 1 buah. Terus pasang shower dinding di kamar mandi, bak mandi 1 karena kamar mandinya 1, bak kontrolnya 1, kitchen sink-nya 1 karena tadi dapurnya 1 di belakang, keran diameternya ada 2. Karena ada kamar mandi, ada taman, jadi ada keran di depan, taman 1, jadi ada 2 buah, keran angsa 1 buah karena ada kitchen sink, ada floor drain 1 di kamar mandi karena kamar mandinya 1, tempat sabun 1, speed tank 1. Nah, speed tank ini cukup untuk di atas 15 orang, jadi standar lah, speed tank standar. Oke, lanjut Mas Wismu. Ada pekerjaan pemipaan, pompa, ada pekerjaan aluminium, totalnya 12 juta. Nah, tadi berapa set sih? Aluminium jendelanya ada 3 set, kusen pintunya 3, boven lick-nya 1 karena tadi buat kamar mandi. Terus ada kaca penggantung. Terus ada pekerjaan pengecatan. Lanjut Pak Susu. Ada pekerjaan listrik, totalnya 8 juta. Tadi stop kontaknya dihitung langsung ada 4 titik, titik lampunya ada 9, lampu SL-nya 3, lampu TL-nya. Ini tergantung nanti seperti apa, terserah teman-teman. Tapi sistem secara menghitung cara standar dulu. Satu ruangan ada 1 titik lampu. Mungkin teman-teman ada yang bilang, oh saya bikin terang sekali, ya silakan saja. Tapi ini secara standar. Ada pekerjaan pelengkap, ada pekerjaan taman, tadi tamannya 9,9 meter persegi. Ada pekerjaan paving, karena tadi kita pilih paving block untuk parkiran 17,1 meter persegi. Totalnya untuk pekerjaan pelengkap 4,9 juta. Lanjut Mas Wisnu. Nah, tadi adalah analisa harga satuan pekerjaannya. Itu dari mana lagi ya hasilnya ya? Sistem menguraikan lagi sampai turun ke bawah. Ya tadi kita di awal ada teori bahwa menghitung semua bahan yang diperlukan dan menghitung tenaga yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Nah, tadi contoh ya, pengukuran dan pemasangan boplang, kita tadi ada volume 6 meter lari. Harga satuannya 101.000, totalnya 6 kali 101.000, dapatnya 606.000. Nah, ini dari apa aja sih penyusunnya? Kalau 6 meter lari boplang, itu ternyata butuh balok 0,12 meter kubik. Harga baloknya 3,1 juta. Ada paku 0,12 kilo. Pakunya 16.000. Ada papan kayu, tadi buat pengukurannya 0,02 meter kubik. Butuh 1,6. Ada tukangnya 0,6 hari. Ya tadi, produktivitasnya dia bisa menghitung 0,6 hari untuk bikin 6 meter lari. Jadi kurang lebih setengah hari lah. Jadi kalau kita mulai jam 8, jam 1, boplang udah jadi tuh. Kalau kita melihat analisanya. Karena 0,6 hari, belum ada 1 hari. Pembantu tukang 0,6 hari. Jadi angka 606.000 ini terdiri dari 376 buat balok, 1.900 buat paku, 39.000 buat papan, 100.000 buat tukang, dan 84.000 buat pekerja. Itu uraiannya. Ini terkait sama tadi analisa dari produktivitas, volume sama produktivitas, ketemu analisanya. Gitu, teman-teman DPS. Itu untuk satu pekerjaan. Tadi pekerjaan banyak sekali, puluhan pekerjaan. Dan semua diurai. Ini ada, saya hanya ngambil beberapa sampel aja,
Karena nanti teman-teman bisa nyoba sendiri, bisa di print sendiri, silakan saja. Lalu ada pasangan pondasi batu kali 1:5. Batu belahnya, tadi keperluannya 14 kubik, 14,75. Ini terdiri dari apa? Oh, ternyata batu belahnya 16 kubik. Kenapa batu belah lebih banyak dari volume batu kalinya? Karena ada faktor pengembangan. Jadi pasti kita beli lebih banyak, karena ketika disusun pondasinya akan lebih rapat. Jadi batu belahnya pasti lebih banyak dari volume yang setelah jadi. Makanya ini batu belahnya 16. Ini ada di SNI, analisa koefisienan pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Terus ada semennya 40 sak untuk membuat 14 kubik. Ada pasir pasangnya 8 kubik. Ada pembantu tukangnya 22 hari. Ada tukang batu terampilnya 8,85 hari. Nah, ketemulah dari total itunya dikali harga satuannya ditambah semua ke totalnya 11 juta. Itu turunannya. Ya, jadi semua bisa diruntun oleh aplikasi, kita buka semua datanya. Lanjut Mas Wismu. Ini selanjutnya pembuatan slope, semakin banyak itemnya karena ada papan, ada paku, ada minyak pelumas buat buka bagistingnya kalau udah selesai biar nggak rusak, bisa digunakan lagi, ada besi beton polos, artinya tulangannya nih, kan ada 200 kg besi plus bagisting. Lalu ada pasir beton, ada split, ada pembantu tukang pekerja, ada tukang batu, tukang kayu, tukang besi terkait pekerjanya tadi. Yang besi ya tukang besi, yang bikin bagisting ya tukang kayu, yang ngecor ya tukang batu. Jadi semua jenis-jenis volume bahannya telah kita uraikan, terus kebutuhan tukangnya kita uraikan, dikali harga satuannya, ketemulah harga untuk pembuatan slope sebesar 7,5 juta. Itu gambarannya. Lanjut Mas Wisnu. Ini pekerjaan pelapis lantai. Tadi lantai ada 42 meter persegi. Terdiri dari apa sih? Oh, kalau lantai, kalau 42 ya keramiknya 42 meter persegi. Semennya 7 sak. Pasir pasangnya 0,92. Semennya 0,55 kg. Ini semen putih buat natnya nih, ngisi natnya. Jadi ada semen abu-abu buat bikin mortar bawahnya, semen warna putih adalah buat ngisi natnya. Terus ada pembantu tukangnya, ada tukang batu terampil. Terus ada pasang lantai keramik 20-20, ini yang tadi buat kamar mandi, 320.000 totalnya, ini kebutuhannya ada. Lanjut Mas Wismu. Nah, dari tadi udah banyak sekali diuraikan terkait analisa-analisa setiap pekerjaan. Nah, ini dikumpulkan semua. Artinya tadi semen ada di pondasi, semen ada di slope, semen ada di acian, plesteran. Nah, banyak semen yang diperluin. Nah, kita kumpulin semua nih di total. Nah, ini adalah tabel kebutuhan bahan material. Jadi contoh aluminium color untuk daun pintu dan jendela 33 meter persegi, ini untuk kusennya ya, tadi aluminium. Ada genteng 63 meter persegi. Ada besi polos 946 kg. Ada bendrat 18 kg. Jadi seluruh pekerjaan terkait kebutuhan bendrat ya dikumpulkan semua, totalnya 18 kilo untuk membangun tadi rumah tipe 44. Bendratnya 18 kilo, 35. Ada holo 18,36 batang, ini untuk tadi plafon. Holo 44 sama holo 24. Nah, tadi ini batu belah. Ada 24,33 meter kubik. 24,3 meter kubik. Mau kita cek? Kita cek. 24,33 dari mana? Bisa kembali Mas Wisnu ke atas? Untuk batu belah. Batu belah ada di pasangan batu kali dan batu kosong. Lanjut lagi, atasnya lagi. Oke, berhenti. Nih, batu kali 14,75 meter kubik pasangan pondasi batu kali. Ada batu belahnya 16 dan batu kosongnya ada batu belahnya 8. 16 ditambah 8, 24. Berarti cocok ya. Dikumpulin semua ini yang terkait batu belah. Karena batu belah ada di dua pekerjaan. Pondasi batu kali sama pondasi batu kosong. Totalnya adalah 16 kubik ditambah 8 kubik 24. Tadi di total 24. Kembali. Ini hanya untuk cross check aja bahwa sistem itu benar. Lanjut, kembali lagi ke bawah. Oke. Tadi batu belah udah 24,33, sirtunya 1,26, splitnya
split 6,4 ini buat ngecor. Ada slough, ada kolom praktis, ada slough atas. Ada pasir uruk, ada pasir beton. Lanjut Mas Ismu. Oke. Tadi kita kumpulin semua tentang bahan. Tabel kebutuhan bahan. Nah, sekarang kita kumpulin semua kebutuhan tenaga. Namanya tabel kebutuhan tenaga. Jadi semua pekerja yang tadi ada sekian hari, sekian hari, sekian hari di total. Ternyata pekerjanya itu butuh 362 hari. Logikanya begini. Satu orang suruh bekerja bikin tadi rumah itu butuh 362 hari. Tukang gali butuh 2,1 hari, tukang kayu terampil 39 hari. Wah, ini kalau kita kerja sendiri-sendiri kan nggak pernah kelar nih. Nah, makanya kita tetapin waktu hanya 90 hari. Harus selesai. Di mana jumlah pekerjaannya tadi ada yang ratusan, ada yang puluhan, sekian hari. Nah, dari volume total kebutuhan pekerja dibagi waktu pelaksanaan, maka ketemu jumlah tenaga. Jadi tadi pembantu tukang terampil 362 hari, karena waktu kita harus selesai 3 bulan, maka butuh tenaga 4. Oh Pak Han, saya nggak 3 bulan, saya 2 bulan harus selesai. Ya diganti 120. Berarti 362 bagi 120 kurang lebih 3 orang. Kurang lebih 6 orang naik. Karena waktunya semakin singkat, berarti orangnya harus ditambah. Jadi sistem udah memikirkan kebutuhan itu buat teman-teman DPS. Lanjut Mas Ismu. Nah, tadi Maaf, waktunya waktu. sudah kira-kira Oke. 9 menit lagi. Oke, 9 menit lagi ya. Kalau bisa dipercepat. Oke, pecah deh. Lanjutnya ada kebutuhan biaya material, tadi harganya tadi ada. Karena ini terkait uang yang mau kita keluarin ya. Nah, tadi volumenya udah kita dapat dikali harga pasarnya, ketemu biayanya. Lanjut Mas Ismu. Totalnya berapa sih kebutuhan material? Lanjut Mas Ismu. Nah, total adalah 94 juta untuk pekerjaan tenaganya. Tadi total harinya dikali harga satuan tenaganya total 94. Lanjut Mas Ismu. Nah, ini adalah summary-nya. Nah, di sini kita lihat total kebutuhan bahan 93, total tenaga 94, alat bantunya 8 juta, total 196 juta. Tadi seperti rekapitulasi di atas. Cuman ini kita kelompokkan berdasarkan tadi teori pembentukan RAB. Lanjut. Lanjut Mas Wisnu. Nah, di sini juga sistem akan memberikan jadwal pekerjaan. Nah, coba kembali ke atas sebentar Mas Wisnu, dikit lagi. Ini penting. Nah, kita tadi punya waktu 13 minggu atau 3 bulan. Pekerjaan apa aja yang harus dimulai minggu pertama? Ada pengukuran, pembersihan. Galian tanah ada minggu kedua, ketiga. Urukan tanah kembali ada minggu ke-6. Nah, ini sistem membantu teman-teman untuk secara standar urutan-urutan pekerjaannya selama 3 bulan. Lanjut Mas Wisnu. Nah, di sini ada bobotnya. Di total bobot 100% dalam setiap pekerjaan. Di sini ada kumulatif bobot, terakhir sampai 100% dan bobot per minggu. Lanjut Mas Wisnu. Nah, karena kita udah punya jadwal pekerjaan, saya juga sistem mengeluarkan juga jadwal materialnya. Artinya material ini kapan harus dibeli atau kapan harus masuk gudang atau kapan harus mulai ada pembeliannya. Nah, ini contoh aluminium harus ada di minggu ke-9 dan ke-10. Berarti kita harus bisa mengatur kebutuhan. Dari sini kita mempermudah. Karena tidak mungkin kita beli semen sekian ratus sak. Gudangnya kita perlu banyak, perlu ini. Dengan gini kita bisa ngatur nih, semen per minggu berapa sih sesuai dengan jadwal pekerjaan. Batu kalinya berapa, pasirnya berapa, agar kita kerja menjadi lebih efisien dan terkontrol. Lanjut Mas Wisnu. Di sini juga ada jadwal tenaga kerja. Artinya tenaga kerja yang dibutuhin semakin
banyak pekerjaan, semakin banyak tenaga kerjanya. Tapi kita lihat di sini ada rata-rata tenaga kerja adalah 6,7 orang. Artinya kita butuh 6-7 orang untuk melahirkan pekerjaan rumah tadi dalam waktu 3 bulan. Lanjut Mas Wisnu. Nah, terakhir, sistem juga mengeluarkan tabel cash flow. Ini penting untuk mengatur sumber daya kita yang kita keluarkan seperti apa. Minggu pertama kita harus keluar duit 1,6 juta yang terdiri dari bahannya 400.000, upahnya 1,2. Ini adalah dari tadi analisa jadwalnya, analisa pembelian bahannya. Kita buat cash flow-nya untuk mempermudah kita atur keuangan per minggu seperti apa sih uang yang harus kita sediain agar tadi jangan sampai ada tukang banyak tapi bahannya nggak ada, belum dibeli, suplainya ada, akhirnya mereka produktivitasnya turun karena nggak ada yang perlu dikerjakan karena materialnya nggak tersedia. Dengan kita tadi ada jadwal pekerjaan, ada jadwal bahan, ada cash flow, kita bisa memperkirakan uang yang harus kita sediakan selama proyek. Lanjut Mas Wisnu. Nah, ini ada total cash flow-nya. Jadi total pengeluaran 196, cash flow-nya untuk bahan 93, cash flow-nya untuk upah 94, dan alat bantu 8,1 juta. Lanjut. Demikian dari saya, semoga waktu yang tadi emang cukup, karena bahannya cukup banyak, kami ingin memberikan banyak juga untuk teman-teman DPS, semoga ini bermanfaat, semoga Smartnesia dapat membantu teman-teman DPS dan membantu Indonesia dalam pembangunan negeri ini, negeri yang kita cintai bersama. Demikian Mas Wisnu dari saya. Mungkin sesi pertanyaan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans atas paparan yang sangat luar biasa ya mengenai cara menghitung RAB secara cepat dengan aplikasi Smartnesia. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang mau diskusi bisa raise hand, akan diberi kesempatan 2 orang penanya. Kalau memang tidak ada, saya akan bacakan yang ada di chat. Tapi kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Pak Fajar ya, dari Jatim. Silakan Pak Fajar. Ya, Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Fajar. Silakan langsung aja ditanyakan. Ya, ini untuk RAB yang barusan dijelaskan itu berlaku untuk seluruh Indonesia atau gimana, Tat? Itu aja sih. Assalamualaikum. Langsung saya jawab Mas Wisnu. Ya, langsung saja Pak. Oh baik, makasih Pak Fajar. Jadi RAB di sini adalah untuk seluruh Indonesia. Jadi ada 34 provinsi dan 515 kota kabupaten. Dan tidak ada harga yang sama. Karena sistem telah menggunakan artificial intelligence menghitung secara cepat, mudah, dan data kami sangat banyak. Tapi memang namanya sistem ya, ada variasi-variasi, tapi setidaknya bisa menjadi pegangan. Dan nanti ketika, pastikan tadi kita punya rencana dulu. Aktualnya adalah kondisi lapangannya seperti apa. Pasti mungkin, oh ya tukang saya berani lah lebih mahal, tapi karena produktivitasnya lebih bagus. Atau mungkin, oh ternyata tukang saya lebih murah. Tapi kita punya pegangan secara data yang cukup banyak. Bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Iya, itu terupdate semua ya untuk tiap waktunya. Jadi kan biasanya ada perubahan itu ya, harga satuan material kan pasti ada perubahan. Itu terupdate otomatis dari jenengan, dari websitenya atau seperti apa ya? Oh iya, jadi memang kondisi-kondisi sekarang juga fluktuasi bahan bangunan sangat dinamis sekali ya. Ada yang naik, ada yang ini. Tadi kita update semaksimal mungkin. Tapi tadi teman-teman juga bisa ketika, oke, saya pegang Smart sekian, tapi ternyata pembelian saya kan tadi setiap suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Jelas. Ada yang suara tidak terdengar ya. Jadi tadi ini akan terupdate, sistem akan terupdate. Tetapi tadi nggak ada salahnya kita mereview juga.
karena ini adalah sistem, artinya software. Nah, tetap yang tertinggi adalah kondisi lapangan. Contoh tadi, saya punya semen 63.000. Itu kan semen yang mungkin standar bagus, tapi kan variasi semen banyak. Ada yang mungkin kualitasnya lebih rendah, bisa mungkin lebih murah. Atau mungkin yang semen yang agak lebih bagus, tapi emang komposisinya lebih ini, ya mungkin agak lebih mahal. Jadi kita bersifat adalah rata-rata. Nah, pemakaian tergantung kondisi tadi. Tapi tadi kita kasih filenya, kita bisa update sendiri, mungkin bisa di-convert ke Excel, karena teman-teman mau edit, atau enggak mau rubah di situ dengan ada editnya ada di sistem menghitung dengan cara kontraktor. Artinya harga-harga sesuai apa yang kita inginkan. Karena prinsipnya ini hanya kita menganalisa, membantu secara gambaran besarnya dahulu, masalah detailnya atau aktual lapangannya tadi. RAB adalah perkiraan. Sesuatu perkiraan adalah tidak ada yang pasti. Kepastian suatu perkiraan RAB adalah ketika bangunan itu jadi dan semua data dikeluarkan dan itulah aktualnya. Dan tidak ada suatu proyek yang sama. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Makanya tadi ada overhead, ada contingency, dan lain-lain. Untuk mengakomodir berapa persen sih pergeserannya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, apakah ada yang mau raise hand lagi? Karena saya waktu akan dibatasi sampai jam 9.30 ya. Kalau tidak ada, saya mau bacakan yang ada di kolom chat ya. Jadi banyak yang bertanya nih dari mana aplikasinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hans bahwa ini bisa diakses di website smartnesia.com ya. Terus kemudian register secara gratis. Terus ini Pak Hans ada yang bertanya dari Pak Herman Siregar untuk update harga-harga material dan jasa tukang karena kita bisa update sendiri atau dari pengelola aplikasi gitu. Baik, untuk mungkin saya menambahkan web ini, aplikasi ini bisa masuk lewat web, bisa juga download di Google Play Store. Jadi bisa dihitung pakai HP. Ya, bisa ada aplikasinya pakai HP Android, bisa di-download. Tapi tampilan HP kan kecil ya, jadi kita bisa sering geser-geser. Tapi kalau pakai laptop atau apa kan tampilannya lebih lebar. Nah, untuk tadi masalah update ya, Mas Wisnu? Ya, update harga material Pak. Gimana update? Ya, update harga-harga material, apakah bisa diupdate sendiri atau langsung otomatis dari aplikasi? Kalau kami mengupdate adalah tadi, karena kami data banyak dan tadi bersifat rata-rata. Tapi kalau teman bisa mau mengupdate sendiri, ya tadi dikonvers aja ke Excel, harganya bisa dianalisa sendiri untuk tadi mendetikkan. Dan kami juga ada sistem yang baru kami bangun, yaitu sistem monitoring, sistem informasi manajemen bahan. Jadi kalau teman-teman masuk ke sistem itu, kan teman-teman menginput pembelian nih, pembelian aktual, semen sekian, pasir sekian, berdasarkan kebutuhan, pakai sistem itu. Nah, kami akan mengambil dari situ, akan menjadi semakin lebih baik. Kalau semua orang ikut sistem informasi manajemen bahan tadi, kami akan punya data akan semakin banyak. Dan itu akan menjadi update lebih cepat. Gitu. Tapi tadi tergantung speknya ya. Artinya kualitasnya seperti apa, pakai keramik kan dari yang paling mahal sampai paling murah ada dengan ukuran yang sama. Cuma tergantung pabriknya, tergantung kualitasnya gitu. Jadi memang akan sangat variabel. Ketika kita pasang harga yang harga bagus akan kok mahal sekali ya. Padahal kita pakai kelas yang tinggi, kita pasang yang kelas rendah, kok di pasaran sudah tinggi-tinggi ya karena mungkin tadi speknya agak lebih baik. Tapi kita berpikir adalah rata-rata. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Terus kemudian dari Bu Lutfiah ini Pak Hans ada yang bertanya, ada 3 pertanyaan ya. Ya silakan. Ya, bila sudah ada sistem ini baiknya tetap minta. Ya, Mas Wisnu putus. Ya loh, apakah putus-putus sekarang? Putus. Ya, cuma diulangin. Iya, jadi dengan adanya aplikasi ini apakah kita masih perlu minta RAB oleh arsitek atau bagaimana? Jadi apakah hasil RAB ini mendekati RAB versi arsitek? Ideal batas minimal markup biaya.
Ya, jelas Pak Hans. Terus yang ketiga, harga material yang fluktuatif, apakah di sistem ini juga senantiasa update harga material juga? Ya, kira-kira itu. Baik, terima kasih. Itu tadi terkait arsitek. Arsitek tetap butuh dan penting karena sistem hanya tadi menghitung secara cepat dari denah. Masalah tadi tampak detil-detilnya, ornamennya atau apapun, sistem nggak sampai berpikir seperti itu. Keindahannya, mungkin tata warnanya, tentang sirkulasi udaranya seperti apa. Kita hanya bikin jendela seperti ini. Kaidah-kaidah arsitek, ya disitulah kita perluin. Terus apakah arsitek perlu secara detil? Ya karena dia punya desain. Jadi kita hanya pendekatan secara garis besar standarnya dulu. Ketika arsitek contoh, oh ternyata dinding tengahnya saya nggak pakai hebel, ternyata dinding tengah pemisah ruangan saya menggunakan mungkin ornamen sekat pemisah dari apa, bahan apa. Sistem nggak pernah berpikir karena dia tidak bisa membaca pikiran setiap orang. Karena kalau sistem hanya bicara, oh sekat pemisah ruangan adalah pakai hebel. Tapi namanya desain arsitek kan bisa beda-beda. Jadi arsitek kan sesuai dengan selera customer, seperti apa maunya. Nah, tetap RAB diperlukan untuk mendetilkan kembali, sangat detil lagi oleh seorang arsitek. Jadi jasa arsitek sangat masih diperlukan. Karena di kami juga ada tadi galeri arsitek. Karena kalian-kalian mengenai penghawaan, kalian-kalian mengenai tadi tata letak atau apa, hanya dimiliki oleh seorang arsitek. Tadi kita input kamar tidur 3x3 2 buah. Ada yang penempatannya kurang baik, akhirnya jadi rumahnya pengap atau apa. Tapi dengan ada arsitek, dengan kamar tidur yang sama, dengan ukuran yang sama, menjadi lebih baik sirkulasi udaranya. Gitu. Jadi kami hanya sebuah sistem yang membantu teman-teman untuk memperkirakan biayanya seperti apa. Oke, selanjutnya masalah markup. Markup ini tergantung masing-masing ya, pengalamannya, terus tingkat kepercayaan dirinya. Artinya, oh saya kerja pengalaman udah banyak, nggak pernah meleset, ya sudahlah markup-nya sekian. Itu masing-masing saja. Kami tidak ada recommended seperti apa, apalagi terkait kembali ke kita buat apa sih bangun rumah? Apakah untuk memperkaya diri kita semakin kaya, atau kita ingin melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa beli rumah dengan harga yang tidak mahal? Jadi kan kembali ke markup kita. Ketika kita tujuan kita besar apa? Oh iya, seperti aplikasi ini. Aplikasi ini gratis, semua gratis, data kita kasih, artificial intelligence kita kasih, karena apa? Niat kami ingin melayani dan membangun, bukan untuk memperkaya diri atau apa. Itu aja kembali ke konsep berapa persen markup saya tidak bisa jawab. Tergantung ke masing-masing bagaimana suatu proyek akan dilakukan. Lalu strateginya harga fluktuatif, ya memang harga sangat fluktuatif, apalagi kondisi dunia seperti ini, jalur distribusi terganggu, ekspor impor terganggu di semua negara, akan sangat sulit untuk memprediksi, oh bulan kemarin chat naik 30, oh mungkin sekarang ada promo di chat. Kita tidak bisa mengecek semuanya itu. Jadi sistem tetap berpikir secara standar, oke harga naik, kita lihat beberapa kenaikannya, oke berarti kenaikan sekian. Dari situ kita bisa berpikir, oke ini. Nah masalah keputusan apakah yang saya beli material jenis apa ya? Karena ada beberapa material juga ada yang stok pabrik tahun lalu yang tidak pernah belum kena pengaruh krisis dunia, artinya dia masih punya stok banyak ya, mungkin harganya nggak terlalu mahal. Tapi ketika dia ngeluarin produksi yang stoknya baru, ya mungkin harganya akan dinaikkan. Nah, ya memang sistem semakin baik adalah ketika datanya semakin banyak. Ketika data kami tidak banyak, artinya teman-teman, karena setiap teman yang input ke dalam sistem, ini data ini akan sangat bermanfaat. Jadi data Bapak bisa dipakai oleh teman yang lain, jadi saling share, oke saya beli semen sekian, saya input di sistem informasi manajemen bahan. Akhirnya kita punya data satu kota, ada 20 orang input, ya saya pikir tidak bergeser datanya. Seperti quick count aja ketika kita memilih pemilu, ketika kita bikin sampel-sampel, kita bisa ngitung quick count dengan cepat. Karena semakin banyak data, semakin butuh waktu lama, artinya setidaknya kita punya data model analisa teknik pengolahan data, kita bisa dengan hanya beberapa sampel, kita bisa tahu, oh ini harga kota ini sekian, harga kota sekian. Tapi semakin banyak data yang kita olah, semakin baik dan tingkat akurasi semakin tinggi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Hans, atas jawabannya. Ini ada, mungkin karena waktunya sudah mau habis, jadi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan di kolom chat.
Jadi mungkin kita beri kesempatan pada ya, silakan Pak Wahyu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya coba memasukkan apa yang menjadi spek yang di tempat kami ya Pak. Kemudian ada selisih yang cukup besar Pak dari harga realnya atau yang sudah biaya yang sudah kita keluarkan dengan yang ada di Semar Nesia ini. Contoh, misalnya kayak tukang, kita untuk tipe 36 itu bisa sekitar sebentar Pak. Sekitar 28 jutaan Pak ya, nggak sampai 30 juta, tapi di sini 81 juta. Jadi selisihnya cukup besar. Ini saya cari apa yang kiranya yang salah itu masih belum ketemu Pak. Itu mohon maaf. Itu kira-kira gimana ya terjadi perbedaan yang cukup besar ini. Itu pertama. Yang kedua itu ada proporsi, kalau di tempat kami itu proporsinya sekitar 30% biaya tukang itu dengan dibandingkan harga biaya secara total ya. Tapi di sini sekitar 50% ya. Begitu Pak. Ada 2 pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang sistem adalah berpikir secara standar Pak. Jadi ada analisa koefisienan SNI. Nah, di lapangan kondisi akan jauh berbeda. Contoh tadi saya bilang, SNI bilang satu orang bisa gali 1 kubik misalnya. Berarti kan dia koefisienannya 1 misalnya. Tetapi ternyata tukang kita lebih semangat, lebih baik atau punya persaingannya, akhirnya mungkin dia bisa 2 kubik per hari. Artinya produktivitasnya naik. Terus di kita kan analisanya berdasarkan keputusan pemerintah daerah ya, upah minimum untuk Jakarta cukup tinggi juga upah. Tapi kondisi sekarang mungkin ada harga yang bisa lebih turun, lebih bawah. Oke, saya dianalisa tukang dihargain 200.000, tapi nggak apa-apa Pak, saya 150.000 per hari dengan saya makan sendiri atau sampai lembur malam nggak apa-apa, nggak usah dibayar, bisa juga seperti itu. Makanya kondisi real adalah yang terjadi di lapangan. Nah itu akan sangat baik ketika nanti kami mengeluarkan sistem informasi manajemen upah dan tenaga. Jadi Bapak bisa menginput di situ, Bapak bisa tadi memprediksi apakah tadi selisihnya positif, apa selisihnya negatif. Tadi kebetulan Bapak selisihnya positif, karena ada saving dari dibandingkan dengan analisa Semar. Tapi ada satu sisi juga mungkin ada sisi lain, wah Semar kok 10 juta, upah saya di lapangan udah 20 juta, Semar terlalu murah, misalnya gitu. Tapi tadi setiap case-case kan berbeda. Setidaknya kita tahu bahwa secara standar untuk pekerjaan ini butuh semen sekian, pasir sekian, terus tukangnya sekian jam atau sekian hari. Ketika dia lebih cepat waktunya berarti lebih saving, artinya penghematan biaya. Tapi ketika waktunya dia produktivitasnya rendah, yang harusnya seminggu kelar kok bisa sampai 2 minggu, akhirnya upahnya membengkak. Apalagi ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi tidak efisien. Artinya harusnya sudah dikerjakan, tapi harus dibongkar lagi karena ada yang lupa masang pipa di bawah atau apa. Ini kan artinya tidak ada progres, tapi ada tenaga. Nah itu mungkin tadi pentingnya manajemen proyeknya nanti Pak. Tapi tetap ini adalah alat Pak, alat bantu, bukan dewa yang wah ini saya harus pegangannya, ini tidak. Tetap keputusan di kita. Kita yang punya hati, kita yang punya logika. Jadi hanyalah mesin yang membantu, seperti Bapak punya kalkulator. Ketika ada kalkulator bisa ngitung, oh cepat ya kalkulator, iya. Tapi di lapangan kok harga cabainya sekian, oh iya lebih murah, oh lebih mahal. Nanti bisa masuk Bapak ke sistem manajemen tadi, sistem informasi manajemen upah dan bahan yang akan kami keluarkan. Jadi dari situ saya punya data banyak. Kalau dari Pak Wahyu ada 10 orang, oh ternyata berarti koefisienan SNI saya rubah, punya koefisienan standar sendiri, aktual lapangan. Karena SNI berbicara standar. Demikian Pak Wahyu, mudah-mudahan bisa menjawab perbedaan itu. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wahyu, sukses. Ya, jadi karena waktunya sudah 9.31 ya, sudah lewat.
Jadi banyak pertanyaan sebenarnya Pak Hans di kolom chat. Nggak apa-apa, Mas Wismo, dikumpulin aja. Semua pertanyaan harus dijawab. Maksud Ya, intinya nanti kita lewat WA mungkin- aja, direkam, nanti mungkin- saya jawab satu-satu. mungkin Pak Hans ini kan pertanyaan untuk apa ya? Rata-rata ini tentang untuk mengganti-ganti RAB yang sudah keluar gitu, mengganti volume atau mengganti material. Nah, ini maksudnya mungkin nanti ada sesi selanjutnya Ya silakan, silakan diatur aja, Mas Wismo. kan. Sesi selanjutnya apa? Ya, jadi sebenarnya Smartnesia ini untuk mengeluarkan volume sebagai acuan orang untuk menghitung RAB kan Pak. Jadi ketika kita mau membangun rumah, jadi kita tahu kira-kira biayanya berapa gitu kan. Nah, untuk selanjutnya volume dan material itu masih bisa diganti-ganti. Jadi bisa diatur sesuai dengan konteks di lokasi gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya terkait pendalaman tentang Smartnesia, dan mungkin juga diperlukan buat teman-teman developer untuk belajar RAB infrastruktur juga ya. Jadi nanti ditunggu waktunya, nanti akan insya Allah akan kami share kapan-kapannya, karena waktunya juga sudah terbatas sih Pak. Jadi juga pertanyaan tentang pendalaman itu kayaknya saya baca ini. Jadi kira-kira seperti itu Pak Hans ya. Baik, Mungkin terima kasih. sebelum ditutup, mungkin Pak Hans ada closing statement terkait tentang RAB. Silakan Pak Hans. Ya, sebelum baik. kami. Terima kasih atas kesempatannya, suatu kehormatan bisa bareng-bareng teman-teman DPS. RAB tadi secara teori adalah perkiraan, jadi semua perkiraan. RAB benar adalah ketika bangunan itu jadi dan seluruh data kita keluarin dan kita bandingin, itu baru RAB final. Jadi tapi setidaknya kita sebagai pengambil keputusan harus punya pegangan di awal. Dan dalam berjalannya waktu dari pengalaman kita bisa terus improve. Untuk teman-teman DPS tetap semangat, sediakan rumah yang baik, rumah yang murah untuk rakyat, sehingga tidak ada rakyat yang tidak memiliki rumah. Itu aja dari saya. Baik, terima member developer properti syariah, semoga atas ilmu yang sudah diberikan Pak Hans ini bisa kita terapkan di lapangan. Jadi baik, kira-kira itu dari kami. Saya sebagai host di acara Mimbar DPS sesi kedua ini mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya Wismu, terima kasih. Kita tutup dengan ini astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hans. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Han. Terima kasih semua. Iya, makasih. Nuwun Pak Hans, Pak Wisnu. Sama-sama, makasih. Ya, Sukses semua, sama-sama. sehat selalu. Sehat selalu Pak, makasih. Terima kasih Pak Han, luar biasa Sama-sama. ilmunya. Kak Yani, makasih.